Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Korea Gandhi Sulistianto Suherman mengajak anggota Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia untuk memperluas bisnisnya hingga ke Korea. Ajakan ini disampaikan Gandhi saat menjadi keynote speaker saat acara webinar PSMTI bertajuk Kebangkitan Ekonomi Kreatif Pasca Pandemi COVID-19 melalui pengembangan pariwisata dan budaya Nusantara yang digagas Departemen Usaha dan Industri Kreatif PSMTI dan disiarkan secara langsung oleh Eljon TV. Gandhi menegaskan pihaknya siap membantu dan memfasilitasi pelaku usaha di Indonesia yang ingin memasarkan produknya ke Korea Selatan. Menurut Gandhi, Korea Selatan adalah pasar yang menguntungkan bagi pelaku usaha tanah air dan sudah banyak diaspora Indonesia yang sukses di negeri gingseng tersebut. Tak sekedar memfasilitasi, namun Gandhi berjanji akan memberikan pelayanan maksimal agar produk-produk dalam negeri dapat diminati warga Korea. Gandhi menjelaskan, Korea Selatan merupakan negara yang perkembangan teknologinya terus meningkat. Bisa kita lihat pertumbuhan Samsung dan LG Electronics dari segi market. Dua perusahaan raksasa internasional asal Korea tersebut kini memiliki pasar yang begitu luas dari banyak negara. Selain elektronik, Korea juga menunjukkan kemampuannya dalam bidang otomotif. Bahkan brand otomotif yang sudah mendunia yakni Hyundai menjadi mobil yang terus melejit keunggulannya. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan Korea telah sepakat membentuk perjanjian penting dan sangat bermanfaat bagi kedua negara, yakni Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Korea. IKCPA merupakan suatu bentuk komitmen pemimpin kedua negara yang sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi Special Strategic Partnership. Melalui IKCPA, Indonesia dan Korea Selatan masing-masing memberikan penambahan komitmen pembukaan pasar barang yang lebih baik dari yang ditawarkan dalam ASEAN Korea Free Trade Area. Saya ingin sampaikan penghargaan sekali lagi kepada penyelenggara Bapak Dedi Rohimat atas juga partisipasinya di dalam memajukan juga ekonomi kreatif Indonesia dan mencoba untuk memasuki pasar Korea. Kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang kami tahu sebagian besar juga adalah para pengusaha, untuk bisa masuk ke pasar Korea, yang pasarnya juga lumayan unik, karena budayanya tidak jauh berbeda dengan budaya di Indonesia. Di sini marketnya cukup luas, penduduknya ada 51 juta orang, dan tingkat ekonominya sudah masuk ke tingkat ekonomi yang tinggi, ya, sudah menengah ke atas, sehingga merupakan pasar yang baik sekali, yang terbuka dan bisa dimasuki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Sudah banyak diaspora Indonesia yang berhasil di Korea ini, dan saya mengundang untuk para pengusaha yang lain yang berminat, kami persilahkan, ya. Kalau Vivere nanti sedang merintis pasar di sini, kalau berhasil mau buka pabrik di sini juga dengan senang hati. Lalu Pak Sanusi yang berusaha untuk memperkenalkan tempe Indonesia, tempe kualitas tinggi, sedang mencoba akan membuka peluang pasar di Korea. Kami persilahkan, kami akan bantu. Dan masih banyak saudara-saudara dari PSMTI yang lain yang berminat. Tugas daripada KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea ini adalah membantu, memfasilitasi. Bahkan saya katakan moto kita tidak hanya membantu, tetapi harus memberikan servis kepada para pengusaha yang ingin berusaha di Korea. Dan secara jelas struktur organisasi di sini juga diciptakan untuk membuka kesempatan-kesempatan tersebut seluas-luasnya. Korea ternyata memang sejak saya hadir di sini bulan Januari awal yang lalu, sudah 2 bulan lebih saya di sini, merupakan negara yang sangat terbuka, ya, negara yang sangat maju teknologinya, dan juga masyarakatnya juga masyarakat yang intelek. Saat ini Korea ini teknologinya sedang bersaing keras dengan negara tetangganya yaitu Jepang. Dan terbukti pada waktu ini Korea lebih unggul saat ini. Karena market Samsung dan LG Electronics itu market share-nya
terus meningkat dari tahun ke tahun dan sudah melebihi market share dari elektronik Jepang. Nah, yang kedua sekarang memasuki di dunia otomotif. Nah, ini dunianya Bapak Ketua Umum ini, Pak David. Korea juga tidak kalah. Saat ini produk-produk electric vehicle sedang mendunia. Nah, salah satunya yang saat ini sedang menjadi topik di dunia adalah adanya electric vehicle dari Hyundai. Kenapa Hyundai mendunia? Karena Hyundai berhasil terpilih menjadi kendaraan ataupun mobil yang secara formal nanti akan dipakai oleh kepala-kepala negara G20 yang konferensinya, summitnya akan diselenggarakan di Bali akhir tahun ini. Jadi semua dunia akan melihat kecanggihan electric vehicle dari Hyundai Motor sebagian produksi dari Indonesia. Karena sebagian yang digunakan oleh panitia di G20 adalah produksi yang sudah diproduksi di Indonesia, yaitu Ioniq 5. Yaitu kendaraan elektrik yang sebentar lagi bulan ini akan di-launching. Insya Allah kalau tidak ada hambatan tanggal 16 Maret ini akan di-launching produksi pertama mobil listrik buatan Indonesia Hyundai dengan model Ioniq 5. Komitmen Korea Selatan tersebut menandai adanya akses yang lebih luas dan istimewa ke pasar Korea Selatan, baik bagi perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah. Pada investasi, kedua negara berkomitmen membuka peluang peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Tim LJN Media melaporkan.